Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, kakak-kakak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran tematik, dan hari ini kita memasuki tema persatuan dalam perbedaan dengan subtema bersatu kita teguh. Dan hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang pertama. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita masuk ke materi yang pertama. Kita akan belajar tentang naskah teks proklamasi. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui sikap persatuan dan kesatuan telah dibuktikan oleh bangsa kita pada saat perjuangan merebut kemerdekaan. Dengan kegigihan dan ketekunan serta menjalin persatuan dan kesatuan, para pejuang berhasil mengusir penjajah dari negeri ini. Dan hasilnya adalah pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Nah, sekarang kakak perhatikan dua naskah teks proklamasi berikut. Tentunya ada perbedaan dari segi tulisan, ya. Dan untuk naskah teks proklamasi yang di sebelah kiri ini disebut dengan naskah Kled. Dan yang di sebelah kanan disebut dengan naskah autentik. Nah, apa sih perbedaan dari kedua naskah ini? Berikut penjelasannya. Yang pertama, naskah Kled. Naskah Kled ini adalah naskah tulisan dari tangan Soekarno. Naskah ini disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah ini ditulis oleh Insinyur Soekarno dan disusun di rumah Laksamana Tadasimaeda, tepatnya di ruang makannya. Nah, naskah teks proklamasi ini disusun pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 2 sampai pukul 4 dini hari. Selain Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, di ruang depan di rumah Laksamana Tadasimaeda ini turut juga hadir ada BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Nah, untuk kalimat pertama dalam naskah teks proklamasi ini merupakan saran dari Ahmad Subarjo yang diambil dari rumusan BPU PKI. Dan kalimat terakhirnya disarankan oleh Muhammad Hatta. Naskah teks proklamasi Kled ini sebenarnya sempat dibuang ke tempat sampah di rumah Laksamana Tadasimaeda. Untungnya BM Dia menyelamatkan naskah bersejarah ini dari tempat sampah, kemudian menyimpannya selama hampir 47 tahun. Sampai akhirnya pada tanggal 29 Mei 1992, BM Dia menyerahkan naskah teks proklamasi Kled ini kepada Presiden Soeharto sehingga akhirnya isi naskah teks proklamasi asli ini dapat kita ketahui secara luas. Nah, selanjutnya ada naskah autentik. Naskah autentik ini adalah naskah yang sudah mengalami perubahan dari naskah Kled tadi dan sudah diketik oleh Sayuti Melik. Adapun perubahan-perubahan naskah teks proklamasi tulisan tangan Soekarno setelah diketik oleh Sayuti Melik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata hal 2 diubah menjadi hal-hal. Kemudian tempoh diubah menjadi tempo, dan wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, serta Jakarta 17-8-05 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 08 tahun 05. Dan yang terakhir adalah naskah Kled ini tidak ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sementara di naskah autentik ini sudah ditandatangani oleh mereka berdua. Hal ini diusulkan oleh Soekarno agar isi teks proklamasi tersebut ditandatangani. Sementara teks proklamasi yang sekarang kita kenal dan dibacakan saat upacara kemerdekaan RI adalah naskah teks proklamasi yang udah sesuai dengan ejaan. Seperti ini ya penulisannya. Selanjutnya kita akan
belajar tentang bahasa, pentingnya bahasa. Bahasa ini merupakan alat komunikasi agar dapat berinteraksi antar satu dengan yang lainnya. Sehingga bahasa ini merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sementara di Indonesia ini yang memiliki keragaman budaya memerlukan satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia yang digunakan dalam kegiatan resmi seperti kegiatan kenegaraan, proses belajar mengajar itu harus menggunakan kosakata baku. Nah, apa sih kosakata baku ini? Kosakata baku adalah kosakata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Jadi, kosakata baku ini adalah kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan dan sumber utamanya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun ciri-ciri dari kosakata baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya bertemu, bukan ketemu. Kemudian, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Contohnya, kantor tempat. Kalau dalam kalimat seperti ini, kantor tempat ayah bekerja, nah seharusnya begitu, bukan kantor di mana ayah bekerja. Nah, kalau itu tidak baku. Kemudian yang ciri ketiga adalah ragam percakapan. Contohnya yaitu dengan, sementara yang tidak bakunya adalah sama. Saya dengan teman saya. Nah, harusnya seperti itu, bukan saya sama teman saya. Tidak seperti itu ya. Yang keempat adalah pemakaian imbuhan. Aku membawa tas. Itu sudah baku. Sementara yang tidak bakunya adalah aku bawa tas. Jadi bawanya menggunakan imbuhan me. Kemudian ciri yang kelima adalah tidak rancu. Contohnya berkali-kali. Itu contoh yang baku. Sementara yang tidak bakunya adalah berulang kali. Ciri yang selanjutnya yaitu kata jamak. Contoh bakunya hadirin. Contoh tidak bakunya para hadirin. Hadirin itu sudah menunjukkan banyak. Kalau ditambah para hadirin itu berarti sudah tidak baku ya. Kemudian sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia penulisannya. Contohnya ada sentosa, bukan sentosa. Nah, itu beberapa ciri kosakata baku. Berikut Ibu kasih contoh yang ada di halaman 102. Nih, di sini ada kalimat, Ibu sedang pergi ke apotik untuk membeli obat. Apotik ini bukan kata baku, karena kata bakunya adalah apotek. Kemudian, yang kedua, kalimat aktif melakukan kegiatan, kelelawar aktif melakukan kegiatan di malam hari. Nah, kalau aktif ini benar ya, sudah kalimat baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Bandung. Nah, provinsi juga sudah termasuk kosakata baku. Yang keempat, Rani bercita-cita menjadi atlet loncat indah. Nah, atlet bukan kosakata baku, tapi yang bakunya adalah atlet. Dan yang terakhir adalah sebagai tanda bukti pembayaran, kasir di toko itu menyerahkan kwitansi. Nah, kwitansi penulisannya harusnya pakai U ya, kwitansi. Jadi yang pakai W itu tidak baku. Tadi untuk catatan, aktif itu sudah baku ya, sementara aktif pakai V itu tidak baku, itu tidak ada I-nya ya. Sementara kalau aktivitas itu pakai V itu betul baku. Kalau aktivitas itu tidak baku. Itu cara membedakannya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi mencari informasi yang ada di dalam teks. Kakak boleh baca yang ada di halaman 103 dan berikut Ibu kasih inti dari informasi yang ada dalam teks. Nah, dalam teks itu menceritakan pohon bintaro yang memiliki ciri-ciri daunnya memanjang, simetris, dan menumpul di bagian ujung. Buahnya berwarna hijau pucat dan merah jika sudah tua. Adapun manfaat dari pohon bintaro yaitu pelindung, peneduh, bahan bakar alternatif, dan racun buahnya sebagai pembasmi nyamuk. Ini gambarnya ya, contoh pohon bintaro.
Selanjutnya juga kita akan mencari informasi dari teks yang ada di halaman 104, yaitu nama hewannya cacing tanah, ciri hewannya tidak bertulang belakang, bentuknya panjang dan beruas-ruas. Kemudian manfaatnya itu menyuburkan tanah, meningkatkan kandungan udara dalam tanah dan menyembuhkan penyakit. Ini gambarnya ya, hewan cacing. Masuk ke materi selanjutnya yaitu manfaat tumbuhan bagi manusia. Tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia, diantaranya sebagai bahan pangan, ada yang langsung dikonsumsi seperti buah pisang, apel, dan sebagainya. Ada juga yang harus diolah dulu, contohnya beras ya, bisa menjadi nasi. Kemudian ada sebagai bahan bangunan dan perabot rumah tangga, contohnya kayu bisa jadikan pintu dan sebagainya. Juga sebagai bahan pakaian, sebagai penghasil oksigen dan penyaring udara, sebagai bahan baku obat, juga sebagai penghias lingkungan ya, sebagai tanaman hias, bahan baku industri, media seni, sebagai pewangi, dan sebagai pewarna. Selain tumbuhan, hewan juga memiliki manfaat bagi manusia, yaitu sebagai bahan pangan, bahan pakaian, alat transportasi, bahan perhiasan dan kerajinan, dan penghasil pupuk. Satu lagi sebagai bahan obat ya. Nah, kita dapat menikmati manfaat dari tumbuhan dan hewan ini tentunya dari jasa para pahlawan yang telah berjuang supaya Indonesia merdeka. Kalau kita tidak merdeka, belum tentu kita bisa menikmati tanaman dan tumbuhan tumbuhan, hewan secara bebas ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita menghargai jasa para pahlawan? Nah, berikut cara menghargai jasa para pahlawan atau pejuang kemerdekaan bagi Indonesia. Yang pertama yaitu mendoakan. Kita doakan agar arwah mereka diterima secara layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meneladani sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap semangat, pantang menyerah, kerjasama, tekun, dan lain sebagainya. Kemudian, kita harus melanjutkan cita-cita perjuangan dan pengorbanan mereka, yaitu dengan belajar dengan tekun ya. Itu adalah cara menghargai jasa pahlawan. Selanjutnya, membuat prestasi demi kejayaan. Ini juga merupakan sebagai generasi penerus, kita harus menciptakan prestasi-prestasi lain supaya kita bisa memajukan negara atau bangsa Indonesia ini. Nah, demikian pemaparan materi dari Ibu hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.